Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kembali mencuri motor dan rumah kosong di wilayah Serang, 2 residivis kembali ditangkap. Sempat dikabarkan hilang, wanita di Cilegon ditemukan tewas di dalam sumur. Akibat korsleting listrik, kandang berisi ribuan ekor ayam di Kabupaten Serang terbakar. Unit Reskrim Polsek Carenang membekuk 2 pelaku spesialis pembobol rumah kosong dan pencurian kendaraan bermotor. 2 spesialis rumsong dan pelaku curanmor ini merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Keduanya beroperasi pada malam hingga dini hari dan target di perumahan dan pemukiman yang ditinggal penghuninya. Dalam keadaan sepi, pelaku masuk dengan mencongkel jendela dan pintu. Selain kendaraan motor, keduanya juga menggasak barang elektronik dan perhiasan. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menyita 3 handphone dan 6 motor. Mencongkel jendela ataupun rumah korban, setelah itu mengambil kendaraan milik korban. Untuk pelaku yang kita amankan berjumlah 2 orang. Untuk kita mengamankan pelaku ini di 2 titik. Yang pertama di Kecamatan Bandung, yang kedua di Sepatan. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seorang wanita berkebutuhan khusus di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, terjatuh ke sumur sedalam sekitar 25 meter. Evakuasi dilakukan polisi dan Basarnas Banten. Petugas sempat mengalami kesulitan karena kondisi sumur yang cukup dalam dan berukuran sempit. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan warga berada di dalam sumur dengan kondisi sudah meninggal dunia. Usai evakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon untuk dilakukan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarganya. Ini kita mendapatkan info itu ada 1 korban yang tercebur di sumur dengan kedalaman sekitar 25 meter. Korban tersebut atas nama Novi, usianya 35 tahun. Tadi sudah dilaksanakan evakuasi bersama dengan tim SAR gabungan karena sumur tersebut cukup dalam. Kemudian diameter dari sumurnya juga tidak terlalu luas, hanya sekitar 1 meter kurang ya. Jadi dibutuhkan untuk rescuer yang tubuhnya sedikit kecil untuk bisa masuk ke dalam sumur tersebut. Dugaan sementara korban terjatuh ke dalam sumur akibat terpeleset saat berada di dalam sumur. Kasus tersebut saat ini dalam penanganan kepolisian Polsek Ciwandan. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Anggota dari Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan menangkap kurir narkotika jenis ganja jaringan antar pulau. Pelaku ditangkap di Kecamatan Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Polisi yang telah membuntuti mobil pelaku kemudian menyergap dan menangkap pelaku. Saat digeledah ditemukan puluhan paket ganja siap edar yang disimpan di belakang mobil yang telah dimodifikasi. Polisi kemudian menggiring pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan ganja yang disimpan di 2 lokasi berbeda dan kembali menemukan ratusan paket ganja. Terbongkarnya jaringan ini berawal dari penangkapan 3 orang pelaku di wilayah Kabupaten Tangerang dan Purwakarta, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti ganja seberat 140,4 kg. Petugas yang melakukan pengembangan kembali menangkap 3 pelaku di Batu Ceper, Tangerang dengan barang bukti ganja seberat 390,59 gram. Tidak berhenti di situ, polisi yang melakukan pendalaman juga menuju Aceh dan berhasil menangkap pelaku berinisial MS dan RM dengan barang bukti ganja seberat 501,2 kg.
Hingga saat ini, jumlah tersangka yang masuk dalam satu jaringan berjumlah 8 orang dengan total barang bukti sebanyak 642 kg ganja. Tidak hanya di Pulau Jawa, jaringan ini juga biasa mengedarkan ganja asal Aceh ke seluruh wilayah di Indonesia. Untuk narkotika jenis ganja, ya, mereka menjual atau mengedarkan dalam bentuk per kilo, ya, di mana per kilonya ini mereka mengedarkan atau menjual sebesar 10 sampai 15 juta per kilo, ya. Jadi mengedarkan tidak secara ecer, tetapi mengedarkan ke seluruh Indonesia per kilo. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.